Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Ong wilahing jati nukuni ajat jatilul nusantara tapi uluk salam mulia. Suasana hening malam ini saya akan ngudari pengunek-unek. Apa ngudari pengunek-unek itu ya isi hati. Pengunek-unek kalau istilah Jawa itu, kalau istilah Indonesianya isi hati. Jadi pada prinsipnya tidak ada manusia yang bermaksud atau berkeinginan kehidupan yang buruk atau burak, baik dari segi ekonominya, baik dari segi yang lainnya, status sosialnya dan lain-lain. Namun yang pokok pada prinsipnya itu perbaikan ekonomi tentunya itu adalah yang utama. Namun ada yang lebih utama. Perbaikan ekonomi tanpa disertai dengan perbaikan moral tentu juga tidak ada artinya. Lah, perbaikan moral itu tumbuh dari perbaikan spiritual atau kemajuan spiritual. Intinya orang bermoral itu tentu berawal dari tindakan-tindakan spiritual. Karena saya orang spiritual tentu mengedepankan cerita spiritual. Pondasi spiritual inilah yang menentukan moral dan lalu menentukan material. Nah, dalam hal material ini banyak yang mendengung-dengungkan. Pada prinsipnya semua orang itu baik. Pada prinsipnya setiap orang itu bijaksana. Namun karena kontaminasi, ya, setiap manusia pasti punya nurani. Itulah yang menyebabkan manusia, saya mempoin bahwasanya manusia itu pasti punya sikap dan pendirian yang baik hati dan tidak sombong kalau istilah sekarang itu, untuk bisa hidup yang majinamadan doyodinayan atau saling tolong menolong. Ya, kalaupun sekarang situasinya belum seperti itu, kita tetap mengharapkan kehidupan Indonesia ke depan atau Nusantara ke depan akan lebih baiklah. Saya akan memberikan sebuah harapan, namun bukan sekedar harapan, karena saya berjalan dalam dasar nilai-nilai spiritual yang saya lakoni. Indonesia masih banyak atau besar sekali kemungkinannya untuk menjadi negara, kalau istilah sekarang itu adikuasa atau adidaya. Ya, sekali lagi, Indonesia sangat terbuka peluangnya untuk bisa menjadi negara adikuasa ataupun istilahnya itu adidaya. Namun perlu kita sadari bersama yang bahwasanya kehidupan ini tentu labil adanya. Saya mengatakan demikian dasarnya. Indonesia itu luas. Indonesia itu 17.000 sekian pulau. Dan lalu negara yang maritim dan juga negara yang agraris. Cuma tingkat pengelolaan, tingkat moralitas, ini yang perlu diperbaiki. Kalau kata Bung Karno dulu, jadi kita masih bekerja seksama untuk kepentingan seksama. Semua bekerja untuk kepentingan semua, kalau istilah Bung Karno lah. Kita masih merapatkan ke arah para pejuang dulu yang telah membuat kita menjadi negara Indonesia, yang semula negara ini adalah menjadi negara kolonial Belanda. Lah, saya akan menyampaikan bahwa Indonesia itu akan menjadi negara adikuasa atau sangat berpeluang menjadi negara adidaya. Jadi saya akan menceritakan bahwa peluang untuk menjadi negara adikuasa atau adidaya ini sangat besar. Namun kita harus sayek sekokapti, kalau istilah Bung Karno tadi saya mengatakan bekerja semua untuk kepentingan semua. Intinya dharma baktimu kepada negara inilah yang akan menentukan. Dharma baktimu kepada tanah air inilah yang akan menentukan. Lah, untuk bisa menggapai dharma bakti ini tentunya kita punya nilai spiritual yang tingkat tinggi, sehingga menumbuhkan moralitas yang tingkat tinggi. Go ngapa urip nang alam dunia? Untuk apa hidup di alam dunia ini apabila tidak berguna bagi bangsa dan tanah airnya, bangsa dan sesamanya lah, intinya seperti itu. Jadi kalau istilah dalam Kidung Jawa ini, ya, Kidung Jawa itu wong prawiro mati ngrungkep binegara, artinya orang yang predikatnya ini perwira ini orang yang
mati ngerungkebi negoro. Lah, artinya saya mengajak kepada cinta tanah air ini. Lalu saya akan menyampaikan mengapa Indonesia berpeluang besar untuk menjadi negara adikuasa. Secara peta politik kita melihat luasnya tanah air kita, lalu jumlah penduduknya, saudara-saudara kita kalau nggak keliru sekarang sudah 270 juta ya di wilayah Republik Indonesia ini, warga negara Indonesia. Tentunya ini adalah merupakan aset, bukan merupakan beban negara, tapi ini aset negara. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan, ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan pemerintahnya. Mudah-mudahan nanti tahun 2024 lah setidaknya ada pemerintahan yang lebih tulus. Saya tidak mengatakan sekarang tidak tulus dalam membangun bangsa dan tanah air ini. Lalu terkait dengan ini, saya akan menyampaikan sebuah kata-kata yang mungkin jarang sekali oleh kita semua dengar, karena ini kata-kata yang saya dapat dari perjalanan spiritual, atau lebih jauhnya saya mengatakan titah langit, yang menyampaikan Indonesia akan menjadi jurumudi ekonomi dunia. Sekali lagi, Indonesia atau Nusantara ini akan menjadi jurumudi ekonomi dunia. Lah, kata-kata jurumudi maksud saya ini adalah jarang sekali terdengar. Lah, kata jurumudi ekonomi ya itulah yang nantinya akan menjadi negara adikuasa. Ya, sekali lagi, jurumudi ekonomi inilah negara adikuasa di masa yang akan datang. Kalau sekarang kan adikuasa ditentukan oleh nilai ekonominya saja, nilai keuangannya saja yang saya maksud. Lah, nanti mungkin jurumudi ekonominya bisa bagaimana kita memonopoli atau mensentralisasi mengenai bahan baku umpamanya, atau bahan komoditi ini umpamanya beras ya. Tanpa Indonesia dunia ini mungkin akan kekurangan beras umpamanya seperti itu, atau dan yang lain-lain umpamanya ikan, perikanan. Lah, mungkin inilah satu saat Indonesia itu mudah-mudahan cepatnya akan ada putra bangsa Nusantara yang akan bisa mengabdikan diri dengan setulusnya, sehingga bisa mengajak jajaran pemerintahan ini, seluruh instansi kalau istilah sekarang, untuk bisa membangun ekonomi Indonesia yang gemah ripah loh jinawi dengan julukan Indonesia menjadi jurumudi ekonomi dunia. Lah, harapan ini bukan harapan kosong, namun karena titah langit telah mempoin, niscaya nantinya akan bisa tumbuh anak bangsa yang sungguh-sungguh dalam membangun bangsanya, sehingga Indonesia kesempatan atau bisa tercapai tujuan leluhur ini, betul-betul Indonesia bisa menjadi jurumudi ekonomi dunia. Jadi dalam topik ini saya memberikan penekanan, atau dalam kata saya itu, Indonesia akan menjadi jurumudi ekonomi dunia. Lah, saya akan menyampaikan pula bahwa para pejabat sekarang semestinya itu bisa memberikan pelajaran atau memberikan kuliah lah setiap pagi, umpamanya melalui televisi atau melalui live streaming ya, bahwasanya sumber daya manusia kita ini sebenarnya kan sangat pandai ya, sangat pandai kalau melihat yang di NASA atau digunakan oleh orang luar negeri ini kan banyak sekali. Indonesia itu ahli duplikat dan ahli mesin seperti Tegal dan sebagainya. Ini memberikan peluang untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, memproduk sendiri. Lalu yang lebih penting lagi, pendidikan ekonomi dunia, pendidikan budaya dunia yang saya maksud. Sekarang banyak sekali ya sumber daya manusia itu yang sesungguhnya bisa dibentuk, namun sistem ekonomi dunia seolah-olah itu tidak tahu sama sekali. Lah, jadi saya menyampaikan kepada para pejabat, khususnya umpamanya kalau istilah dulu ada Menteri Penerangan, Menteri Ekonomi dan sebagainya. Ini memberikan sebuah perkuliahan atau seminggu sekali atau berapa hari sekali di televisi atau live streaming zaman sekarang, zaman canggih, apa yang dimaksud dengan PDB umpamanya, pendapatan domestik bruto. Lalu kita mesti mengetahui bahwasanya perputaran sistem ekonomi dunia ini seperti apa, ditentukan oleh dolar. Lah, otomatis kita harus mensentarai dolar. Lah, bagaimana caranya? Lah, sekarang masyarakat kan seolah-olah tidak tahu menahu, taunya rupiah ini hanya
rupiah saja, nilai uang ini hanya rupiah saja, tidak mengetahui kurs dolar dan sebagainya seperti bursa efek. Apa yang dimaksud dengan bursa efek? Nah, ini mestinya dari sekarang ini para pejabat atau instansi terkait memberikan pelajaran kepada anak bangsa ini agar kita itu tidak buntu dalam pemikirannya, atau kita bisa mengenali sistem ideologi dunia, sistem ekonomi dunia, sistem budaya dunia, ya, sistem pertahanan dunia, ya. Semestinya bangsa ini diajari atau dikuliahi yang demikian, sehingga mau tidak mau dari 270 juta mendengarkan 10 saja, apabila dia memang jiwa cinta tanah airnya itu tinggi, niscaya akan bisa menjadi wakil daripada instansi-instansi tertentu untuk mengajak masyarakat mengetahui sistem ekonomi dunia dan akan berpikir bagaimana Indonesia itu bisa menguasai ekonomi dunia atau bisa menjadi jurumudi ekonomi dunia. Lah, sekali lagi saya intinya jurumudi ekonomi Indonesia ini punya harapan, dan saya meyakini karena ini kata jurumudi ekonomi dunia ini dari titik langit, niscaya pada satu saat atau sesegera mungkin Indonesia asal sudah sayek sekokapti akan bisa menjadi negara yang terhormat, negara yang gemah ripah loh jinawi dan menguasai komoditi dunia atau menguasai ekonomi dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih.